Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami hancurkan umat-umat terdahulu sebelum kamu adalah akibat kezaliman yang mereka lakukan. Telah datang rasul-rasul kepada mereka memberikan bukti-bukti dan keterangan yang nyata, namun mereka tidak percaya. Demikianlah kami beri balasan bagi kaum yang engkar. Kemudian kami jadikan pengganti-pengganti setelah mereka di atas permukaan bumi, supaya kami dapat melihat bagaimana cara kamu berbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Yunus ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yang kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama-tama sekali, marilah kita kembali tiada henti-hentinya dan selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita yang hadir di Masjid
berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah maghrib rahimakumullah. Di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah bahwa dahulu ada umat-umat yang dihancurkan oleh Allah. Ada umat-umat yang dibinasakan oleh Allah. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Kenapa dihancurkan oleh Allah? Adalah akibat kezaliman dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Inilah yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-13 yang telah kita baca di awal. Apa kata Allah? وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Dan sungguh kami hancurkan, sungguh kami binasakan umat-umat terdahulu min qablikum, sebelum kamu, maksudnya sebelum kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat-umat terdahulu itu dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah? Lamma zalamu, karena kezaliman, karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Jadi apa-apa ibu-ibu, memang ada korelasinya, sangat erat hubungannya antara bencana dengan musibah, bencana dengan maksiat. Jadi sangat erat hubungannya antara bencana dengan perbuatan kezaliman. Kenapa datangnya bencana? Karena ada yang mengundang. Siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah manusia sendiri. Dengan apa ia undang? Dengan dosa, dengan maksiat. Jadi Bapak Ibu, dosa adalah salah satu penyebab datangnya bencana murka dari Allah. Nah, kita lihat dalam Al-Quran ini Bapak Ibu, karena menurut para mufassirin, ahli tafsir, 60% ayat-ayat Al-Quran ini berisi kisah, berisi sejarah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Gunanya kisah-kisah yang disampaikan Allah kepada kita, umatnya Nabi Muhammad,
adalah untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran bagi kita. Jadi kata Allah, dahulu sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada umat-umat yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah seketika. Kenapa dibinasakan oleh Allah? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, kita lihat Bapak Ibu bahagia, apa-apa saja umat-umat yang dihancurkan oleh Allah itu. Pertama, umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Bapak Ibu diberi umur yang panjang oleh Allah. Dalam cerita para nabi dalam sebuah buku Qisasul Anbiya, itu dijelaskan bahwa umur Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Panjang umurnya. Lebih kurang 900 tahun Nabi Nuh berdakwah. 900 tahun ia berdakwah untuk kaumnya. Dari 900 tahun ia berdakwah itu, hanya 80 orang pengikutnya. Kira-kira kalau mau hitung-hitung apa Ibu, dalam 10 tahun seorang pengikutnya. Dalam 10 tahun satu orang pengikutnya. ...900 tahun berdakwah, hanya 80 orang pengikutnya. Yang banyak itu adalah yang mengejek, yang mencemooh Nabi Nuh. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nazirun mubin. Dan ingatlah ketika Allah mengutus Nuh kepada kaumnya, memberikan kabar gembira dan bertakut kepada kaumnya, Allah ta'budu illallah, jangan engkau sembah selain daripada Allah. Inni akhafu azaba yaumin alim, aku khawatir, aku cemas, kata Nabi Nuh, kamu semua akan diberi azab yang sangat pedih oleh Allah. Ajakan, seruan, himbauan Nabi Nuh tersebut tidak didengar oleh kaumnya. Bahkan Nabi Nuh itu diejek oleh kaumnya. Apa kata umatnya Bapak Ibu? Qalu ya Nuh, mereka berkata, wahai Nuh, qad jadaltana fa aksarta jidalina, banyak betul omonganmu. Banyak mana utang itu bahasa awak. Kadang-kadang ada orang lagi nasihat kan itu juga kecewa. Lah banyak utang. Fa aksarta jidalina, banyak betul omonganmu wahai Nuh. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, jika engkau benar, memang benar wahai Nuh, coba perlihatkan azab Allah kepada kami. Coba datangkan, coba pacalian azab Allah itu ke kami In kunta minas shadiqin, jika engkau orang-orang yang benar. Bapak Ibu di pengambiran dia ada preman-preman yang mengandak Tuhan. Ada Pak? Ada yang dikandak Tuhan, Ibu? Umat Nabi Nuh itu Pak. Mereka madarnya umatnya Tuhan. Tongkau-tongkau.
Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Coba perlihatkan azab Allah, datangkan azab Allah kepada kami. In kunta minas shadiqin, jika engkau orang-orang yang benar. Kan ngeri itu apa? Kandaan Tuhan. Akhirnya Nabi Nuh tidak sanggup lagi menghadapi kaumnya yang begitu memperolok-olok dan mencemooh Nabi Nuh. Lalu apa kata Nabi Nuh? Rabbi fansurni 'alal qaumuz zalimin. Ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang yang berbuat zalim ini. Bapak Ibu, nah, sebelum Allah datangkan azab kepada umat Nabi Nuh tersebut, Allah perintahkan Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Buat kapal di atas bukit. Nah, ketika Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit, datang lagi cemoohan dari umatnya. Nah, kan lagi loh Nuh. Lah sakit. Masa membuat kapal di atas bukit? Ya. Ayolah diubik. Termasuk yang mencemooh itu adalah anaknya sendiri. Sana mau anaknya, Bu? Apa? Kanaan. Ayah lagi low. Ayahnya dia kecil lagi low. Masa membuat kapal di atas bukit? Nah, mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi akan diberikan azab oleh Allah. Yang lebih parahnya Bapak Ibu, lah sudah kapal yang dibuat Nabi Nuh tu, setiap pagi umatnya tu datang naik ke kapal, nyoba air gadang, Pak. Ciri. Nah, sehingga penuh dengan kotoran-kotoran, ya. Apa itu mana tangka-tangka mada-mada umat Nabi Nuh tu. Nah, setelah kapal Nabi Nuh itu sudah siap, sudah selesai, maka Allah datangkan hujan 7 hari 8 malam. Tidak berhenti-berhenti. 7 hari 8 malam. Awak semalam je apa hujan, Pak? Oh, ialah banjir. Di Siko kan nampak nembut sini di foto dia kemaru zaman tu. Allah naik air ke masjid gitu. Itu semalam apa Ibu? Ini 7 hari 8 malam. Bayangkan itu, tidak berhenti-henti hujan, menyebabkan air bermunculan di atas permukaan bumi, sehingga terjadilah banjir yang besar. Adapun umat-umat yang beriman yang mengikuti ajakan seruan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Nyo naik di atas kapal tadi dan 80 orang tu diselamatkan oleh Allah. Adapun orang yang ingkar, mereka lari ke atas bukit, mereka lari ke atas gunung yang paling tinggi. Mereka beranggapan bukit dan gunung itu akan mampu menyelamatkan mereka. Akan tetapi menghancurkan manusia itu sangatlah mudah bagi Allah, sebagaimana mudahnya Allah menciptakan seekor nyamuk. Bukit-bukit dikejar air, gunung-gunung dikejar air, ya. Bapak Ibu bahagia, Nabi Nuh walaupun anak dan istrinya tidak mengikuti ajakan seruannya, tapi Nabi Nuh kasihan juga dengan anaknya. Sempat Nabi Nuh menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, kamarilah, naiklah ke kapal gua. Nyu ndak je namun itu pada anak. Lari ke bukit, lari ke gunung. Jadi apa-apa Ibu, alun otomatis anak Nabi, ayah Nabi, anak taat, belum tentu lah.